أجمعين أما بعد. Bapak Ketua Lingkungan yang saya muliakan, Bapak Takmir Masjid yang saya muliakan, para alim, para kiai, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Hidayah, Bapak beserta Ibu Majelis Taklim Remaja Islam Masjid Baitul Hidayah, Taman Pendidikan Al-Quran Santriwan-Santriwat, dan seluruh jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita sama-sama duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dengan niat tulus ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya, bersilaturahim, thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah akan memberikan pahala dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah maulid baik yang berada di dalam masjid maupun yang di luar masjid besok yaumil qiyamah tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah, saya ke masjid ini sudah 5 kali. Perubahannya cepat, cuman kecilnya juga tetap. Agak nambah ke sebelah, Pak. Izinnya. Dulu saya datang ke sini pengajian ibu-ibu pertama pada jam 2 siang, belum seperti ini, belum tingkat. Tapi begitu perkembangannya cepat. Di masa yang kita lihat dan kemudian sekarang saya masuk, alhamdulillah masjidnya sudah pakai AC, segalanya ada. Ini semuanya berkat orang yang di sekelilingnya diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya orang yang di sebelah kanan kiri masjid dan ada di perkampungan kita ini adalah ada orang yang agnia dan ada orang yang kaya. Kalau seandainya di kampung kita tidak ada orang kaya, saya yakin tidak mungkin berdiri megah Masjid Baitul Hidayah yang sekarang kita tempati ini. Tidak mungkin di kanan kiri dan di kampung kita bakal tidak ada orang kaya. Bakal terjadi telur sampai masuk ke dalam masjid, kemudian perahu berlayar membawa telur dan segalanya masuk sampai kembang apa Pak ini namanya? Masuk ke masjid, ini semuanya biaya sampai segala sepatunya, karena di sebelah kanan kiri dan kampung kita ini adalah ada orang agnia yang kaya dan sanggup memberi. Alhamdulillah. Suatu saat Rasulullah SAW di Madinah dia menyampaikan begini Pak, di salah satu perkotaan, di salah satu perkampungan, kalau ada 3 orang yang ada di dalamnya, maka Islam akan kelihatan nampak dan syiarnya akan kelihatan. Tapi kalau kampung, perkotaan, tidak ada 3 orang itu, jangan harap banyak umat Islam, tetapi tidak kelihatan gaulnya Islam dan syiarnya tidak akan ada. Siapa ya Nabi? Yang saya katakan pertama kali tadi, kata Nabi, wa in kana malun falyatasaddaq bimali. Orang yang kaya sanggup menyedekahkan hartanya demi kepentingan Islam. Persis kalau seandainya banyak orang yang kaya tapi bakhil dan pelit, tidak mungkin punya masjid sehebat ini. Tidak mungkin bakal ada peringatan Maulid Nabi. Saya kira sepi dan kampungnya menjadi gersang karena orang kaya yang bakhil dan orang kaya yang pelit. Rupanya di sebelah dan kampung kita ini yang kaya-kaya ahli sedekah dan selalu suka memberi. Mudah-mudahan hartanya ditambahkan oleh Allah SWT. Biaya Pak, hampir 2 tahun kita tidak ada peringatan.
Tenggal itu dagang pelita. Persis kayak begini. Kata ketua panitianya, ini mohon maaf Pak Ustadz dadakan. Tapi dadakan begitu hebat. Masa saya baru ceramah di Lampung, yang dapat hadiah kipas angin ya baru yang pelita tadi malam. Betul. Jadi ada orang kaya karena mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Harta yang saya bawa ya Rasulullah, karena engkau telah mengantarkan kami dan bisa seperti ini, karena berkat segala sesuatunya engkau aku contoh dan aku suri teladan. Maka punya orang kaya di sana, akhirnya di sana, semua setiap ini Pak Camatnya dapat baju, ininya sarung, semuanya dapat kain sarung, peci dan segalanya. Orang agnia yang datang, si Ahmu kelihatan nampak. Saya dapat kipas angin. Dalam hati saya pulang itu sambil senyum, sambil ketawa. Naik mobil itu, saya di Lampung ceramah. Ya kalau dikasih lebih dari kipas angin ada, tapi ini kipas angin beneran di masjid dipoto, dikasih Pak Ustadz dapat hadiah kipas angin. Ya kok tahu bahwa di dalam di rumah saya nggak ada kipas angin? Itu yang ngerti betul. Jadi saya sini masya Allah tidak perlu rezeki. Siapa tahu ini awalnya kipas angin, tahun depan kalau sudah normal, COVID sudah tidak ada, negeri akan makmur, maka insya Allah dapat asih. Kan itu. Siarnya kelihatan nampak. Mengapa begitu kata Nabi? Setiap kampung ada orang kaya, hartanya banyak, tapi kalau dia sanggup bersedekah dan mau memberi untuk kepentingan Islam, kampung itu akan kelihatan semangat dan siarnya Islam akan kelihatan. Tapi kalau orang kaya yang bakhil, tidak mau memberi, maka jangan harap kampung kelihatan nampak, akan gersang dan tidak ada kegiatan yang bersifat seperti itu. Alhamdulillah. Saya sampaikan Pak, indahnya silaturahim, dan kita pernah kena ujian dari Allah, penyakit namanya COVID-19, pandemi yang merata di dunia. Orang akan merasakan nikmatnya silaturahim tatkala ada ujian dari Allah. Kalau seandainya tidak ada ujian, kemarin kita dilarang bersilaturahim, dilarang kita berdekatan, maka Allah menguji kepada kita, maka supaya paham mengerti indahnya silaturahim setelah ada ujian dari Allah. Kalau tidak diuji, mungkin orang tidak akan merasakan keindahan untuk bersilaturahim. Kita ambil hikmahnya, jangan menjadi orang yang selalu emosi, selalu argumentasi dengan ilmu pengetahuan, karena semua itu adalah ujian dari Allah. Hadapi dengan kesabaran, ambil hikmahnya. Mengapa kita disuruh cuci tangan? Betapa indahnya, siapa tahu kita dulu lupa tentang mencuci tangan, apalagi lupa sampai cebok nggak cebok. Disuruh indahnya mencuci, pakai masker, pakai bulu ngambang, apa beratnya? Jadi alhamdulillah Pak, sudah zona kuning ya Pak, sudah zona kuning di Tanah Lampung. Tapi saya boleh cerita Pak, dan kita berdoa. Inilah berkat ikhtiar, berkat syariat bangsa. Divaksinasi, disuruh jaga jarak, PPKM, pakai masker, ini adalah ikhtiar namanya, supaya kita tidak terjadi penyakit dan kita mencegah supaya cepat, dan berdoa kepada Allah. Nabi dan ulama-ulama mengatakan bahwa apabila satu penyakit yang diberikan oleh Allah kepada manusia, rata-rata penyakit itu dengan ikhtiar manusia diangkat oleh Allah kembali pada bulan Muharram. Muharram sudah 3 bulan yang lalu. Lihat, kata ulama, penyakit yang melanda di negeri dimanapun ujian dari Allah, rata-rata penyakit
Muharram, Safar, sekarang Rabiul Awal. Lihat Pak, Bapak boleh cek. Setelah bulan Muharram, tanggal 1 Muharram pada waktu itu, ke sini sampai Safar, sampai Rabiul Awal, lihat. Sedikit sekali kita mendengarkan di jalan protokol. Di masjid, inna lillahi wa inna, muncul sana lagi, inna lillahi, muncul sana, inna, sampai sekarang, sampai terjadi sekarang dunia. Insya Allah kita berdoa, semoga Allah benar yang dikatakan ulama bahwa penyakit yang diberikan oleh manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala, rata-rata Allah mengangkatnya adalah bulan Muharram, dan kita akan kembali normal bangsa yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Sudah. Saya tidak terlalu lama Pak, jam 9, insya Allah setengah 10 karena masa transisi 2 tahun kita tidak mengadakan peringatan ini karena ada ujian. Kita hadapi dengan sabar, tabah, dan tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Tidak mungkin Allah memuji kepada manusia yang tidak sanggup untuk memberikan beban yang berat. Allah akan memberikan keringanan. Sekarang kita diberikan Allah. Ujian kemarin itu bukan hanya di bidang ekonomi, bukan hanya di bidang sosial, bukan hanya di bidang apa saja yang mengakibatkan proses kehidupan di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan mengakibatkan namanya ujian bagi para ustadz dan para kiai. Saya mulai ceramah, saya hitung sebelum ada pandemi tahun 2019, mau masuk awal sebelum puasa, saya bulan Rajab itu ada undangan saya 47 tempat seprovinsi pada waktu itu. Pertama kali saya di Kabupaten Waikanan. Pulang dari sana di kantor Bupati Waikanan. Begitu pulang dari sana, saya mau ngisi ke Pringsewu. Rupanya anak buah Pak Bupati, Pak Sujadi, protokolnya apa? Dia bilang, Pak Ustadz, kita tunda karena ada anjuran dari pemerintah, karena ada penyakit yang melanda di negeri ini, maka kita tunda. Sudah Pak, dari itu jadi 47 tempat pada waktu Isra Mi'raj itu. Cuman 1. Selesai itu 2 tahun. Babar. Sampai kemarin itu ada berkat ibunya ngomong sama saya. Alhamdulillah Mas, ketemu berkat lagi. Betul itu. Benar. Ya Bapak Ibu juga yang usaha, yang bekerja, yang ini, segalanya mengalami. Semuanya sudah kita lewati dan sudah kita lakukan. Apalagi bangsa sudah berusaha dan berikhtiar. Mudah-mudahan semua ini akan dibalikkan oleh Allah dan kemudian akan diputar kembali seperti kehidupan yang normal, negeri yang aman, penuh dengan keindahan dalam ekonomi segalanya, sehingga kita hidup bertentang dan bahagia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngajak sholawat dulu lah ya, 3 kali ya. Dan sholawat kepada Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Irfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad,
على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang diberikan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah sesuai dengan janji beliau, kita bisa berjumpa nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran. Dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik, uswah, contoh yang baik. Maka pantas malam ini kita memperingati kelahirannya. Bukan tanggalnya yang kita peringati dan bukan bulannya, serta bukan tahunnya. Semuanya kita hadir dalam rangka kita duduk bersimpuh memperingati kelahiran dia. Tidak ada lain kecuali mengikuti jejak dan ajarannya dan mencontoh sunnahnya dan mengikuti perilaku. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang bakal selamat dunia sampai selamat di akhirat. Amin. Akhlak Nabi ada 4 yang terbesar. Ini nih Pak, menata kota Makkah yang hancur, Nabi memakai 4 akhlak yang ia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai Allah menyampaikan kepada Nabi dalam hadis qudsi, menyampaikan langsung kepada Nabi Allah Muhammad, ya Muhammad buistu, aku utus kamu ke muka bumi ya Muhammad, liutammima, sempurnakan makarimal akhlak, akhlak umatku dan akhlak manusia. Betapa pentingnya nilai etika dan moral serta tata krama. Apa akhlak Nabi yang pertama yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang kita contoh nanti. Masuk ke negara. Negara kecil itu adalah sama dengan negara yang besar. Negara ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada pembantu menteri, ada segalanya. Di dalam rumah tangga juga merupakan negara kecil. Sama, hampir sama. Suami menjadi pemimpin, istri menjadi wakil. Rakyat adalah anak-anak. Apabila ditata dengan nilai etika dan moral, mencontoh suri teladan Nabi, insya Allah bakal hidup tentram dan bahagia. Sebab Rasulullah SAW, Bapak Ibu Jemaah, pernah menyampaikan begini, ya umatku, lihat nanti di akhir zaman. Bahasanya begini, sayati zaman, akan datang satu zaman nanti umatku. Lihat apa yang Nabi kata sahabat, banyak umatku nanti lihat mahabbah kepadaku, cinta kepadaku, dan banyak umatku yang bersolawat kepadaku, tapi banyak yang tidak mengikuti ajaranku dan meninggalkan sunnahku dan tidak mau mencontoh suri teladanku. Umatku di akhir zaman nanti banyak yang baca salawat, banyak yang mahabbah kepadaku, cinta kepada Nabi, banyak yang dia bersolawat kepadaku, tetapi banyak yang meninggalkan sunnah dan ajaranku dan tidak mau mencontoh suri teladanku. Malam ini kita mengikuti contoh, insya Allah suri teladan Nabi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah terlalu yang tinggi-tinggi lah. Kalau sudah ikut terlalu tinggi kita tidak over. Yang penting mengikuti jejak ajaran Nabi yang kita sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita terlalu tinggi nanti, boleh saja berbicara tentang politik, berbicara ini zaman Nabi sudah terjadi, berbicara tentang ini, tapi yang jelas kita dalam kehidupan
Yang pertama, menebarkan salam. Umatku nanti di belakang hari banyak orang-orang yang melupakan tebarkan salam dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, keberkahan datang kepadamu, rahmat juga akan datang kepadamu, keselamatan juga bagimu. Dia jawab, apabila kampung, kata Nabi, kalau sudah banyak muslim tapi jarang orang menebarkan salam, kampung itu bakal sering kena ujian dan kena cobaan. Jadi kalau kampung sudah nggak ada yang menyampaikan salam, Pak, kalau kita ini menyampaikan salam kan kalau kepentingan tertentu, seperti ibu-ibu majelis taklim dari jauh sudah assalamualaikum wajib, waalaikumsalam, ketemu di pasar jangan harap menyampaikan salam, pasti nunjuk ibu, sana juga ibu, ada ya, lurahnya Islam, camatnya Islam, wali kotanya Islam, bupatinya Islam, gubernurnya muslim, presidennya muslim, sebuah lembaga di negeri ini rata-rata muslim. Masuk kantor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, waalaikumsalam dulu. Makanya sekarang banyak pejabat yang tidak selamat dan selalu mendapat ujian karena sedikit sekali saling mendoa dan menebarkan salam. Malu kalau orang masuk ke dalam kantor bersama muslim menyampaikan salam, bahkan dia salam agama lain yang dia pakai. Satu negeri, kata Nabi, kalau sudah banyak yang tidak menebarkan salam, negeri itu bakal banyak ujian dan cobaan. Tapi kalau masih banyak yang menebarkan salam, Allah akan memberikan keselamatan. Dan salam itu adalah doa dan identitas umat Islam. Sampai dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan begini dan bersabda seperti ini, sahabat, kalau kamu jumpa kepada siapapun, kau kenal atau tidak kenal, sampaikan salam kepadanya. Rawahul Bukhari Muslim, sahih di hadis. Kamu kenal atau tidak kenal, sampaikan sesama muslim, walaupun kau kenal atau tidak kenal. Kita datang ke kantor, orangnya muslim, ketok pintu, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Saling mendoa diberikan keselamatan. Mengapa sekarang banyak pejabat yang tidak selamat dan banyak ujian akibat karena dia tidak mau menebarkan dan saling doa antara rakyat, antara pemimpin. Banyak yang tidak selamat sekarang pejabat-pejabat. Masuk selamat pagi selamat sore kecelakaan. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Lihat di kota Makkah pada waktu itu. Rasulullah ketemu orang siapa saja, muda, tua, menyampaikan salam sambil senyum dan jawab. Sampai ada orang kafir, dia bicara dengan sesama kafirnya, kagum kepadanya. Saya kagum kepada Muhammad. Ada apa, kawan? Saya tidak pernah berjumpa dan bertemu seperti Muhammad. Ada apa, kawan? Kata, sama-sama kafirnya ini. Begitu ketemu siapa saja, dia langsung angkat tangan sambil menyampaikan assalamualaikum, dan dia salam sambil senyum dan kelihatannya indah. Orang kafir. Ya kita ini sekarang malu menyampaikan salam. Alangkah indahnya kalau Bapak jangan pada waktu pas mau Isra Mi'raj ke masjid saja ketemu di jalan, insyaallah saling doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar, ada ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah indah, redup. Ibu marah dengan suami, pulang kantor suami menyampaikan salam. Semarah-marahnya kita kalau suami sudah menyampaikan salam, karena itu doa pasti dia turun. Aturan 100% dia marah turun menjadi 60%. Jawabnya mungkin agak semol di kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tidak ada. Coba kalau nggak menyampaikan salam, diam dan akan diam. Tumbuh rasa saling mendoa. Selamat bagimu ya istriku. Keberkahan datang kepadamu. Rahmat juga bakal ada pada dirimu. Banyak istri yang menyampaikan, sama Pak, Papa juga akan diberikan rahmat oleh Allah. Diberikan keselamatan tatkala berjalan antara rumah dan sampai di kerjaan, dan pulang kembali diberikan barokah, rezekinya diberikan barokah ya Allah. Insya Allah doa. Tapi banyak yang
malu menyampaikan salam. Padahal Nabi menegakkan negeri dengan menyampaikan tanda di antaranya tebaran Islam itu adalah salam. Ini akhlak Nabi. Kalau di kampung banyak Muslim, tetapi sudah jarang menyampaikan salam, ketemu cuma hanya berkata, ya mari Pak, yuk mari Pak, ya mari Pak, sudah. Karena di kampung itu akan banyak ujian dan cobaan. Tapi negeri dan perkampungan rata-rata Muslim, setiap kita berjumpa dan menyampaikan salam dan sambil senyum, insya Allah kampung itu akan diberikan barokah dan jauh dari bala dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau salam sambil senyum, Pak, nggak boleh. Salam itu agak marah-marah, itu nggak boleh. Senyum. Nabi itu selalu sambil senyum. Makanya Nabi itu dicintai lawan pun cinta. Yang benci itu senang, karena sudah dari jauh itu sudah menyampaikan salam sambil senyum. Begitu hebatnya. Sampai ada seorang ulama dan mengatakan, dan bahkan sumbernya dari sahabat, yang Rasulullah pernah menceritakan kepada sahabat tatkala menceramah dan mendakwakan agama. Sahabat semua, siapa yang mau awet muda dan umurnya panjang, senyumlah 15 kali dalam satu hari. Ulama menyampaikan itu. Jadi kalau Bapak Ibu baru 13, ke belakang masih tetap tambahin 3. Senyum. Jangan di depan, di belakang tambahin senyum. Siapa yang ingin panjang umur dan dia awet muda, senyumlah dalam satu hari itu 15 kali. Tapi kalau di dalam satu hari dia cemberut 15 kali, biasanya orang yang seperti itu nggak aman dan tidak selamat. Dibenci suami, dibenci tetangga, karena terus dibenci anak, karena cemberut terus, nggak pernah senyum. Awet muda, orang yang selalu cemberut beban hati yang berat, maka mengakibatkan cepat tua dan umurnya pendek akibat susah dalam kehidupan. Sambil senyum menyampaikan salam, jangan kayak anak-anak remaja Islam. Kalau kita tidak kenalkan dengan akhlak Nabi yang seperti ini, sekian tahun yang akan datang tergilas dengan teknologi, tidak akan dipakai untuk menyampaikan salam. Kalau seandainya mahasiswa Islam tatkala berangkat ke kampus ketemu di angkot, kemudian kawannya sudah naik duluan, baru kita naik. Begitu masuk ke angkot, dia menyampaikan, rumah ketemu kawannya mahasiswa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dulu. Semua akan dingin mendengarkan kata-kata itu. Kita jumpa kepada siapapun, begitu menyampaikan, ada orang yang duduk-duduk di pos, kita jalan, berkata, Assalamualaikum, anak-anak muda, Waalaikumsalam, mesti tumbuh keindahan. Nanya bapak kemana saja, nanya, dahulukan salam. Tanpa salam orang tidak akan menjawab dengan benar, dan mungkin bisa tidak akan dia mendengarkan kata-kata itu. Coba kalau orang mau nanya, anak-anak, jalan Gerahawansa itu di mana? Assalamualaikum, di mana jalan Gerahawansa? Waalaikumsalam, ujung itu Pak, nanti ke kiri. Kita nggak pakai salam, turun dari mobil langsung, jalan Gerahawansa mana? Nggak tahu Pak. Saya berani berkata, tapi begitu kita turun dari mobil, Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya boleh nanya? Boleh. Gang Pelitanan. Oh itu Pak, di depan itu nih. Tapi kalau begitu turun dari mobil sesama Muslim, mau tanya tapi nggak mendahului salam dan saling mendoakan, saya yakin tidak akan ada antara komunikasi dengan baik. Ibu, di mana ya? Apa namanya ini? Saya bukan orang sini Pak. Saya bukan orang sini. Coba. Maka kata Rasulullah, kalau satu kampung itu orang-orang Muslim dalam rangka kita bersosial dan selalu menyampaikan tebaran salam, insya Allah kampung itu diberikan keselamatan dan jauh dari bala, dan kemudian diberikan keberkahan di kampung itu akibat saling doa menyampaikan rahmat, salam dan barakah dalam kehidupan. Mudah-mudahan anak-anak kita, Pak, Bu, kita pesan, nah
mengajarkan akhlak buat anak ke depan, meninggalkan anak-anak yang berakhlak, mencontoh suri teladan. Hebat Pak, anak muda-muda kalau sudah orang tua mengajarkan, nah ada mama, ada papa, pokoknya kalau pulang dari kantor, pulang dari sekolah, nggak ada mama, nggak ada papa, ketok pintu sampaikan salam. Nanti kebiasaan itu bakal terjadi. Begitu nggak ada mama, papanya nggak ada, ketok pintu, assalamualaikum, pembantunya yang keluar, waalaikumsalam. Coba kalau nggak pernah tidak besar. 20 tahun yang akan datang menjadi anak-anak yang jauh dari nilai etika dan saling mendoakan tidak ada. Tapi kalau saling mendoakan insya Allah. Makanya generasi yang akan datang tanpa didampingi dengan etika, menyampaikan dan menebarkan salam, keselamatan dalam hidupnya, kepemudaannya akan tergerus dan akan terprong-prong dalam perilaku kehidupannya sendiri. Karena nggak ada saling doa, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dalam protokol, di atas motor, di atas segalanya. Begitu mau kumpul, deparkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Kita kemana sekarang? Begitu pas selesai nongkrong, begitu ada satu di antaranya mengingat, ini etika. Ada kalimat thayyibah, Allahu Akbar. Kita pulang dulu. Mari semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mengkol kayak apapun diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau yang kayak nggak ada, sudah nggak ada saling doa. Dirang-rang dirinya sendiri, maka betapa besarnya nilai salam. Rasulullah SAW menebarkan keselamatan untuk mengantarkan negara yang bagus. Tidak ada lain, sesama muslim tumbuh saling mendoakan dan menyampaikan salam. Ini pertama. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW itu silaturahim. Silaturahim. Bu, Pak, Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa umatku pandai bersilaturahim, dua perkara di dunia. Tawil umurana, akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasi'ar rizki, akan diluaskan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh malam ini, kita ini silaturahim sudah lama Pak, 2 tahun kita nggak pernah silaturahim kayak begini. Lihat kemarin, seret rezeki. Yang dagang antara konsumen sudah tidak ketemu lagi, hasilnya nihil. Karena nggak pernah silaturahim. Pengusaha yang besar karena dia punya produk tanpa ada yang silaturahim, habis. Maka benar kata Rasulullah, orang yang pandai bersilaturahim, dua perkara di dunia akan dinampakkan dan Allah akan menjanjikan, aku panjangkan umur orang-orang yang pandai bersilaturahim. Yang kedua, wasi'ar rizki, aku akan luaskan rezekinya. Karena kita ini malam ini silaturahim, lihat, baru masuk sudah dikasih kue. Gak mungkin Pak, ketua panitianya, siapa yang gak datang Pak, kita kirim aja, gak mungkin. Karena gak ada rezeki, karena kamu berangkat mau bilang. Dan jangan harap nunggu-nunggu. Makanya sebetulnya, ya ini sebetulnya, kalau suaminya nggak ikut, istrinya ikut pengajian silaturahim ini, dapat kue dibawa pulang, sebetulnya ibu dimakan sendiri aja, nggak usah ngomong-ngomong suami, nggak dosa. Habisin aja. Apa itu Mak? Nggak usah nanya-nanya. Ini rezeki dari Allah. Itu boleh sebetulnya secara hukum. Tapi kalau secara hubungan antara suami istri supaya sakinah, mawaddah warahmah, kalau ibu dapat kue, panggil Pak. Apa mau Pak? Mau. Mama nggak makan di masjid, saya ingat sama Papa. Maka kita bukan sekarang. Rata-rata pengajian di mana-mana yang namanya kue kotak buat ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim isinya tidak. Rata-rata kayak ada peraturan gubernur. Saya ceramah ke Waikana, ceramah ke pesisir barat, ceramah ke Pesudi, tengganya 15 tenda besar-besar. Saya sambil lewat, ada ibu yang buka 3.
Begitu saya lihat 3. Kan kota bumi 3. Di kota Madia saya lihat 3. Saya ke Prinsewu 3. Ke kota Agung 3. Hampir semuanya 3. Kayak peraturan gubernur. Coba sekali-kali dari supaya kita ini tidak dianggap. Apakah karena memang Allah dan Rasulullah cinta kepada yang gaji? Boleh. Tapi boleh kalau masalah sedekah dan kebaikan. Bukan itu ditambah. Ganjilnya Rasulullah bukan hanya 3, 5, 7. Oh sekali-kali ibu-ibu sang kaya-kaya itu sedekah, ngasih tahu bapak-bapak. Mau ada apa? Ini Bu, mau ada peringatan Maulid Bu. Begini, sekarang kita naikkan lah, apalagi ini selesai COVID jadi dia bantu. Jadi kue itu kotaknya yang agak gede, jangan yang ukuran-ukuran segitu. Diisi berapa Bu? Nanti semua kue dari saya isi 7 biji. Bu, ini 3. Apalagi 3 itu kecil-kecil, rata-rata yang ngomel adalah perempuan duluan. Yang ngomel. Pulang pengajian saya dari Pasir Gintung naik ke atas. Begitu lihat saya naik Vespa, ada yang ngomongin kue di musola bawah itu. Kan saya acara Islamil. Ibu 4 orang ini dianggapnya saya nggak di belakangnya, saya di belakangnya naik Vespa. Sambil di dekat ini apa namanya, Yayasan Kristen itu. Ibu ngomong gini, ini dari Allah antar kita. Masa uangnya kecil-kecil. Saya lewat dia gerak, ya Allah ada Pak Ustaz. Berarti perempuan dulu yang paling rewel itu. Makanya kalau menurut saya itu dikasih. Kalau bapak-bapak nggak seberapa. Mengapa? Banyakkan bersedekah. Kalau kamu mengingat tentang amal ibadah, lihatlah orang yang ahli ibadah. Tapi kalau kamu mengingat tentang kepentingan dunia yang sekiranya tidak akan membawa kebaikan, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan melihat yang ke atas. Lihat kalau orang bersedekah, orang begini, lihat. Begitu orang yang pintar, lihat. Tapi kalau untuk kepentingan yang mengakibatkan kita ini lihat dari bawah, supaya tidak tergolong orang-orang yang dan pandai bersyukur kepada Allah. Silaturahim. Jadi bapak nanti pulang dari sini, malaikat sudah siap mencatat dan di luar itu sudah siap menunggu. Orang yang berangkat dari Baitul Hidayah dan pulang pergi ini maulid Nabi, menghormati Nabi Muhammad SAW kelahirannya, dan dia cinta dengan keagungannya. Man aqdama bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengagumi dan takut dan kemudian mengagungkan Rasulullah, orang tergolong akan bisa berjumpa di yaumil akhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan mencintai. Man ahabbani ahabballah, kata Nabi. Siapa yang cinta kepada-Mu, sama dengan cinta kepada Allah. Begitu kehebatannya. Maka dicatat oleh Allah. Nanti malaikat langsung nyatat. Ini sama dengan diberikan panjang umur, diberikan pahala setiap langkahnya. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang datang demi kebaikan, Allah akan catat 10 kali lipat pahala. Nanti pulang pergi sudah dicatat, berangkat tadi sudah dicatat. Ya. Kalau ibu bapak diserahkan pahalanya sekarang, tidak akan muat, buat truk tidak akan muat. Tapi Allah akan menjanjikan negeri yaumil akhir. Insyaallah Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Pasti bakal diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian yang mengatakan bid'ah. Saya sampaikan ini kebenaran. Karena dia Rasulullah tidak pernah menyuruh kelahirannya dan Rasulullah tidak pernah mengantarkan peringatannya. Lalu saya sampaikan 3 abad setelah itu Rasulullah, ada seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan peringatan maulid. Dulu memang ada 3 abad. Abad ketiga mengadakan itu. Sekarang kita lihat, kalau ini kata
Imam Syafi'i kata Salahuddin Al-Ayyubi, nasihat Rasulullah, siapa yang di dalam memperingati maulid Nabi, di dalam silaturahim itu dibuat kebaikan, ada yang membaca Al-Quran, ada yang silaturahim, ada yang saling mengingatkan dan saling memberitahu, dan untuk demi kebaikan, maka itu disebut bid'ah hasanah yang tidak dikerjakan dan mungkin Rasulullah tidak menyuruh, tetapi dia isinya baik, maka silakan saja. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, nggak ngadakan maulid Nabi, silakan saja. Jadi ibu bapak nggak perlu ibu. Ada yang mengatakan bid'ah, isinya Pak. Tetapi kata Imam Syafi'i, kata Salahuddin Al-Ayyubi, seorang ulama besar, apa yang terjadi? Kalau di peringatan maulid Nabi diisi dengan joget-joget, diisi dengan disko, diisi dengan perjudian yang mubarak, maka itu adalah bid'ah dhalalah, finnar, masuk ke dalam neraka. Tapi lihat sekarang silaturahim, kita cinta kepada Nabi, mengingatkan diri kita, isinya apa? Baca Al-Quran, membaca nabom, membaca salawat, membaca marhaban, mendoakan kita semua. Lihat, orang diajarkan bersedekah, silaturahim, maka ini disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maka lakukan kalau kamu ingin memperingati. Tapi kalau isinya peringatan maulid Nabi itu diisi dengan maksiat, maka itu disebut bid'ah dhalalah. Jangan dikerjakan. Tapi lihat, cinta Allah. Tidak ada satu pemimpin yang berani menyelamatkan umatnya nanti dunia sampai di akhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman Nabi, penutup Nabi. Dari Adam sampai Isa, nanti pada waktu di yaumil mahsyar, jangan harap bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan Pak, Nabi Muhammad ini digadang-gadang oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah sudah menggadang-gadang akan ada Nabi akhir ini sudah saya persiapkan, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Allah sudah menggadang-gadang Muhammad yang akan aku ciptakan dan dia yang memimpin di muka bumi. Khataman Nabi, Nabi yang terakhir, walaupun didahului Adam, kakek dan nenek kita. Sampai Nabi Isa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di yaumul mahsyar kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana ini saya 500 tahun berjalan kaki setelah berada di alam mahsyar manusia bermiliar-miliaran, mau kemana saya? Ke Nabi Adam alaihissalam. Ya ada Nabi, saya ini mau kemana? Panas terik, bukan matahari, bukan main. Segala pekerjaan sesuai dengan amal perbuatan yang gak ada, yang lembut-lembut. Mau kemana kita ini? Ngadu ke Nabi Adam. Apa kata Adam? Cucu-cucuku semua, saya mohon maaf, saya tidak bisa menolongmu karena saya dulu berdosa kepada Allah. Saya enak-enak di surga, tapi saya digoda setan, saya dibuang ke muka bumi. Mintalah tolong kepada Nabi yang lain. Nabi Nuh, ya Nuh, saya ini mau kemana? 500 tahun jalan kaki mencari kebenaran dan mencari pertolongan sejagat umat manusia nanti. Kata Nabi Nuh, saya mohon maaf umatku, saya juga nggak bisa nolong kamu, saya juga punya dosa kepada Allah. Orang saya menyuruh berbuat baik, menyuruh akidah dan keyakinan, tapi umatku dan bahkan anakku sendiri kafir Kan'an, tidak ikut ajaranku, maka negeriku pada waktu itu tenggelamkan oleh Allah akibat saya menyuruh tapi tidak berhasil. Nabi Musa, sampai Nabi Isa, yang ada keterangannya Nabi Isa.
Begitu Nabi Isa, ya Isa alaihissalam, kami mau kemana? Saya juga tidak bisa menolong. Saya punya dosa kepada Allah. Begitu Nabi Isa didesak oleh orang-orang yang semiliar. Ya Nabi Isa, kami ini mau kemana? Nabi Isa bilang, saudara-saudara manusia sejagat, dengarkan baik-baik. Ingat kamu ada Nabi terakhir pada masa itu. Namanya Muhammad. Kata Nabi Isa. Oh, kita orang-orang mutis ini. Kita sama Nabi Pak. Ya Allah. Benar kita dulu memperingati kelahiran yang memperingati ini kita sahabat. Betul ya Muhammad. Akhirnya ya Muhammad, mintalah tolong kepada rangka 500 tahun Rasulullah sudah membawa bendera. Kafa semuanya berhenti dan istirahatlah. Ibu-ibu melihat, ya Allah, saya dulu nggak tahu lahirnya, nggak tahu apa-apanya, nggak tahu. Tapi saya cinta. Sekarang kelihatan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, makanya saya berani berkata, tidak ada satu-satunya yang bisa menyaingi. Kalau salah satu berarti ada. Tapi saya berkata dalam bahasa filsuf, satu-satunya tidak ada. Mau disamakan dengan pemimpin mana? Tidak ada. Dia manusia biasa, tapi berbeda dengan dia, karena dia adalah ditunjuk oleh Allah Rasul dan mengantarkan kita dunia sampai akhir. Pantas kalau kita memperingati, karena dia yang bisa nolong. Silaturahim. Nabi diundang orang kaya Pak, datang. Perlu saya sampaikan, ini kehidupan yang sedikit, tidak usah terlalu tinggi, tapi hidup akan tentram dan bahagia. Rasulullah begitu mengantarkannya dari bawah dulu. Walaupun apapun hebatnya, kalau nilai etika dan akhlak Rasulullah ini tidak dipraktekkan dalam kehidupan saya, jangan harap. Mengharapkan yang tinggi bakal akan tercapai, akan jatuh di tengah jalan. Nabi diundang orang kaya datang, diundang orang gak punya juga datang. Coba Rasulullah SAW ketemu orang yang bodoh, selalu silaturahim. Ketemu orang yang agnia, ketemu pejabat, selalu silaturahim. Ketemu anak muda, ketemu siapa saja pandai bersilaturahim. Dan satu prinsip Nabi yang perlu kita contoh, tidak pernah membedakan status. Tidak pernah membedakan status. Diundang orang kaya datang, diundang orang miskin dia datang. Suatu saat Rasulullah diundang orang kaya di Makkah. Tulisannya dalam undangan tinta emas, ya Muhammad, datanglah ke rumahku. Aku ada acara di rumahku dan di tempat kediamanku. Dijawab oleh Rasulullah dan dibaca, Waalaikumsalam, insyaallah saya datang. Selesai sholat isya, dia berdiri. Saudara-saudara, mau ikut saya kemana ya Muhammad? Di ujung mengundang saya. Ikut dia Nabi. Banyak rombongan. Sampai tuan yang mengundang Rasulullah Muhammad itu pada waktu itu, apa yang terjadi? Malu keluar dari rumah. Rasulullah dirangkulnya dan berkata, ya Muhammad, saya malu kepadamu. Orang banyak yang belum datang tapi engkau datang duluan. Tidak usah begitu tuan, saya memenuhi undangan. Silakan duduk ya Muhammad. Baru banyak yang datang. 3 bulan ke depan dia mau sholat asar Pak, ke masjid, ketemu janda rumahnya di bawah pohon kurma, anaknya 2. Assalamualaikum ya Muhammad, umurnya 89, hampir 90. Suaminya wafat akibat karena perang. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam ibu. Sehat? Sehat Muhammad. Maukah Muhammad selesai sholat nanti mampir ke rumahku? Insya Allah. Selesai sholat asar Pak, Nabi berdiri. Sahabat-sahabat semua jamaah, ada yang mau ikut saya? Kemana ya Muhammad? Ke tempat ibu janda. Tadi saya berangkat suruh mampir ke sana. Ayo saya ikut ya Muhammad. Begitu datang ke sana Pak, karena banyak rombongan sekitar ada 15-20an, banyak yang ikut. Sampai di situ rumahnya kecil. Rasulullah, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sambil ibu yang tua itu menunduk begini, kata Nabi, tidak usah menunduk ya ibu,
engkau sama dengan ibunda saya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu sudah dia berdiri, Nabi bertanya, ada apa wahai ibu? Saya disuruh mampir ke tempatku. Ya Muhammad, saya sudah lama ingin supaya Muhammad mampir ke rumahku. Hanya satu ya Muhammad, doakan suami saya. Dia wafat dan dia meninggal dunia dalam keadaan mati iman dan mati Islam. Nabi mengangkat tangan, dibantu sahabat-sahabatnya. Cuman itu ya Muhammad, amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin, kabulkan. Selesai itu, terima kasih ya Muhammad. Sama-sama ini, saya juga amin. Assalamualaikum. Orang nggak punya. Ya kalau kita kan cinta sama Nabi, mahabbah kepada Nabi, tiap hari bersalawat kepada Nabi. Tapi umatku di belakang hari nanti banyak yang meninggalkan sunnahku, meninggalkan ajaranku, meninggalkan suri teladanku. Lihat, kalau kita diundang orang kaya, sebelum subuh sudah datang. Tapi begitu diundang orang tidak punya, maka bilang berkata, Bapak berangkat, nanti lihat situasi lah. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan harap dan jangan heran kalau tumbuh permusuhan, tumbuh suudon, tumbuh iri, tumbuh dengki, tidak tumbuh ukhuwah akibat karena tidak mau dan membedakan status dan tidak mau silaturahmi. Hartamu Tuhan, jabatanmu Tuhan, kata Nabi, kekayaanmu, kehebatanmu, kepandaianmu bakal habis, tetapi silaturahim sampai mati tidak akan ada habis. Sampai mati pun kalau sudah orang yang habis silaturahim itu ya Allah. Tapi kalau nggak mau silaturahim membedakan status. Makanya mohon maaf, banyak di kampung-kampung itu pengajian ibu-ibu bubar. Setelah saya tanya prinsipnya itu, karena nggak mau nonton Nabi ngaji tiap hari, tapi perilaku Rasulullah nggak dicontoh. Akhirnya tumbuh suudon, tumbuh fitnah, tumbuh permusuhan. Padahal satu jamaah, Bu, pengajian yasinan masih. Ini Pak Ustaz sudah 2 tahun bubar. Kok bubar? Begini Pak Ustaz, ya masalahnya ini kita ini kan orangnya ada yang kaya dan miskin, satu jamaah itu. Kalau datang ke tempat orang yang nggak punya Pak Ustaz, ya Allah, sedikit sekali. Tapi kalau datang ke tempat orang kaya, nyiapkan tikar 20, nambah 50. Berjubel. Loh, ini fakta loh Pak. Saya bilang begini, ini yang disampaikan oleh Nabi di masyarakat yang contoh seperti. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka aku naik dengan silaturahim dan akhlak, dan saya tidak pernah membedakan status. Jumpa kepada siapapun, aku tebarkan salam dan tidak pernah mengajak untuk berbuat kejelekan. Aku selalu mengajak dengan berbuat kebaikan. Begitu. Bahasanya begini, Pak, Bapak pengajian bulan depan di tempat siapa? Di tempat Pak Marmin, Pak. Tempat Pak Marmin. Kok kebetulan Pak Marmin ini kaya yang bukan main. Tapi kalau ada namanya Marmin, ini hanya nama bahasa saya buat aja, tidak fakta ya. Oh Pak, jamaah yang lain berangkat Pak. Oh ya jelas dong. Oh, begitu nanti bulan depan di rumah Pak Parti, rumahnya di dekat kali, grebek 1 jamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang Pak nanti. Ya situasi nanti kalau enggak saya nggak ada acara ya. Sedikit nanti. Padahal saya kasih tahu Pak, hukum yang tak tertulis lebih berat. Maka mengajarkan Rasulullah supaya umatku ini tumbuh ukhuwah. Jangan menjadi orang yang saling iri, saling dengki, saling syirik, saling suudon. Tegakkan nilai ukhuwah dan jangan membedakan status. Insya Allah Nabi itu hebatnya yang pantas kita contoh kehebatan dia. Penghormatan orang yang nggak punya itu Bapak Ibu lebih indah dibandingkan penghormatan orang kaya. Saya ulangi lagi, penghormatan orang yang nggak punya itu lebih indah dibandingkan penghormatan orang kaya. Satu bukti, ibu pengajian begitu minggu depan di rumah Ibu Wasilah kaya. Minggu depan lagi di rumah Ibu Marfuah orang nggak punya. Lihat perbedaannya tatkala menerima tamu
rumah waktu itu sedikit sekali yang datang, tapi lihat penghormatannya. Assalamualaikum, keluar sampai pagar. Assalamualaikum Bu Haji, Ibu lihat rumah saya, tahu datang rumah. Sama-sama Ibu, kita kan satu majelis taklim, satu jamaah. Mari Bu Haji, diantar duduk, keluar lagi sampai pagar. Ini bukan kuat, orang yang sederhana, yang tidak punya, dan orang yang sangat sederhana sekali. Tapi coba begitu berangkat ke tempat wasilah yang kaya, pergerombolan ramai. Assalamualaikum, jangankan keluar sampai pagar, belum. Akhirnya baru depan pintu, baru buka hordeng dari rumahnya. Oh, pintunya aja panjangnya 12 meter. Langsung begini, ayo silakan dulu, silakan. Hati-hati ada kunci, harganya mahal nanti kena lagi. Lihat, beda dengan Bu Marfu'ah, keluar sampai pintu. Terima kasih Bu, Ibu bisa lihat rumah saya. Oh ya, sama-sama. Masya Allah. Suatu saat yang tidak hadir karena dia tidak berada, membedakan status. Lihat, berjumpa di pasar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Akan terasa terenyuh dalam hati ibu bapak. Itulah keindahan Rasulullah mengajarkan kita supaya tidak tumbuh rasa iri, tumbuh rasa surga. Mengapa ya Bu, Ibu kemarin waktu pengajian di tempat saya kok nggak datang? Ya Allah Bu, saya minta maaf, saya lupa. Saya soalnya ada konferensi di Jakarta. Apa kata Ibu? Wasilah, Ibu Marfu'ah jawabannya. Saya tahu Bu, Ibu tidak mau datang ke tempat saya karena saya orang tak punya. Sentuhan jiwa yang menangis dalam hati. Yang begini Rasulullah SAW mengatakan, umatku jangan tumbuh perselisihan antara umat, tegakkan nilai silaturahim dan jangan membedakan status. Insya Allah akan bahagia. Kalau kita sama suami istri kalau jarang silaturahim aja akan renggang Pak. Coba kalau jarang silaturahim. Kita sama saudara kalau jarang silaturahim saja mungkin ada tumbuh seudem karena mungkin dia gini karena ini. Nah, mungkin suami istri, kenapa ya Papa ini nggak pernah negur-negur saya? Jangan-jangan ini ada orang lain di antara kita. Nah, macam-macam juga. Jangan-jangan itulah tumbuh tidak akan baik, hubungan tidak akan sempurna. Maka tumbuhkan al-Islamu akhul Islam, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Jangan membedakan harta, jangan membedakan jabatan, jangan membedakan kekayaan, tapi tumbuhkan. Nabi pandai bersilaturahmi. Yang ketiga, ini yang berapa? 3 adalah yang saya sampaikan sudah jam 10 kurang seperempat. Ini yang paling penting, soalnya kaitannya Nabi itu sponsornya ini di dalam kehidupan dan tegaknya Islam itu karena itu. Akhlak Nabi dalam kehidupan menegakkan sedekah. Nah, sedekah ini Pak yang paling payah benar. Maka dalam Al-Quran Allah selalu mengulang-ulang dalam bahasa mengingatkan kita. Yang saya temui 3 diantaranya. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, salat selalu berdekatan dengan infak dan sedekah. Di salah satu ayat lain, aqimis shalah wa ita'iz zakat. Saya tidak pernah ini menemukan apakah saya dalam 6.666 ayat itu yang tidak pernah saya temui, tapi yang bilang begini, aqimus shalah wa ita'il hajj. Lakukan salat dan tunaikan haji. Tapi yang selalu berdampingan adalah dengan sedekah, infak, zakat. Lihat surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Fasalli, salatlah lirabbika kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah hartamu untuk memberikan sedekah. Berdampingan dengan sedekah. Jadi kalau ada orang yang hebat salatnya, sujudnya tidak pernah berhenti, amal ibadahnya banyak, salatnya begitu hebat, tapi dia kaya tidak mau bayar zakat dan infak, maka nilai
dan tidak pernah berinfak dan memberi sedekah kepada orang du'afa dan orang fakir. Tergulung sia-sia. Hati-hati. Oh, malah biasanya orang kaya-kaya ini yang pelit itu. Ngeri saya. Boleh saya sampaikan hadis? Kata Nabi sahabat, as-sadaqatu qaribun minallah. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat sama Allah. As-sadaqatu qaribun minal jannah. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat dengan surganya Allah. As-sadaqatu qaribun minan nas. Orang-orang yang suka bersedekah itu dekat dengan manusia. Wa huwal bakhilu. Orang-orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Makanya Bapak kalau lihat di televisi, mohon maaf, kalau ada orang yang kaya tapi disusahkan karena hartanya, jawabannya nggak usah terlalu bertele-tele. Ya Allah nggak usah. Jawab dalam dirinya. Benar kata Nabi. Orang yang berarti jawabannya satu, orang itu mungkin lupa hartanya untuk menginfakkan, hanya untuk ditumpuk dalam kehidupan dan hanya untuk berfoya-foya dalam kehidupan. Tapi tidak pernah membayar zakat dan tidak pernah bersedekah. Kalau ada orang yang disusahkan karena harta, lihat di negeri ini sudah berapa persen orang-orang kaya yang disusahkan karena harta? Berapa persen orang-orang yang susah karena jabatannya? Berapa persen orang-orang yang hancur karena hartanya? Berapa persen orang-orang yang diuji sakitnya akibat karena harta? Berapa persen orang-orang yang diberikan oleh Allah zakat, sedekah, harta banyak tapi tidak zakat dan sedekah? Ada saja ujian. Maka kata Rasulullah, umatku, ayo banyakkan sedekah, jangan bakhil dan jangan pelit. Sebab tegaknya dalam kehidupan untuk negeri kita, agama kita ini Islam ada tuntunannya. Contoh seperti Nabi itu kalau berangkat Jumatan, berangkat jam 9 sampai di masjid jam setengah 12. Kemana dia sampai jam itu, sampai di masjid? Keliling. Di jubahnya ini ada uang, keliling. Makanya sekarang ada di contoh umatnya bagus itu, ada Jumat berkah. Begitu keluar dari masjid ada mobil box, dibuka isinya nasi, dibagiin. Wah, itu bagus betul, bagus. Makanya orang-orang mampu yang tidak sanggup bersedekah kepada ini, itu bagus. Selesai sholat berdoa, pulang sambil bawa berupa nasi, apa es, apa ini semuanya dibawa. Sampai di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Dia doa, ya Allah, mudah-mudahan saya selesai beribadah kepadamu, kabulkan doa orang-orang yang memberikan sedekah di Jumat berkah ini. Tambahkan dan lipat gandakan, jauhkan dari bala dan jauhkan dari penyakit. Didengar oleh Allah, orang itu sehat. Pak, orang yang ahli sedekah itu umurnya awet muda, panjang umur. Orang yang suka bersedekah dan memberi itu sehat. Ingat juga? Orang yang suka bersedekah itu kata Nabi sehat. Orang yang suka memberi itu awet muda, nggak sakit-sakitan. Tapi yang kaya, yang mampu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan peringatan Maulid Nabi yang kita pikirkan contoh seperti Nabi. Kalau mau mencontoh itu, yang keempat, akhlaknya Nabi menegakkan kebenaran dan mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, menolak segala kemungkaran. Itu akhlak Nabi. Dan sekaligus dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau akhlaknya Nabi itu sholat, menegakkan kebaikan, menenggelamkan kemungkaran, silaturahim, menebarkan salam, sedekah. Kalau di dalam kehidupan lima ini dikerjakan oleh umatnya, Masya Allah, tumbuh nikmat. Gak ada orang yang saling olok-olok, gak ada yang saling benci, tumbuh kesadaran, dan tidak menjadi orang-orang yang suka emosi, sombong dan takabur. Karena dalam kehidupannya diikat dengan ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah semoga
seperti yang dikatakan oleh Ibu Wali Kota 2022 mudah-mudahan sudah selesai ekonomi, segala kegiatan dan aktivitas negara sudah normal dan menjadi baik dan barokah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin Muhammadin bil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal du'a'ana fi hadzal majlis as-salam majlis silaturahim ya Allah wa hadzal majlis talabul ilmi ya Allah wa hadzal majlis bi hurmati maulid nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzil rahmah wa barakah wa nikmah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-mukhlisin waj'alna min ibadika al-muhtadin. Allahumma ja'al hadha syafa'atina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada yaumul akhir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Adim ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا عليم يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Para alim, para ustaz, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak takmir masjid dan seluruh jamaah maulid, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya beristighfar, kepada bapak ibu saya minta maaf. Astagfirullahaladzim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.